Anak-anak, kita bertemu lagi di pembelajaran kita. Nah, tidak terasa kita sudah sampai di tahap akhir ya di unit kita ini. Maka sekarang kita akan menyelesaikan atau mengerjakan sumatif gitu. Nah, di sumatif kita saat ini kita akan menulis cerita fantasi seperti itu. Oke, nah anak-anak, di sumatif kita kali ini seperti yang sudah dijelaskan bahwa setiap kalian akan menulis cerita fantasi begitu. Nah, tetapi mempertimbangkan segala sesuatunya, maka anak-anak boleh memilih antara dua pilihan berikut ya, yaitu yang pertama mengembangkan cerita dari ide yang diberikan begitu. Jadi nanti anak-anak bisa pilih nih, misalnya dikasih nanti pilihan cerita, pilihan ide cerita, silakan anak-anak boleh kembangkan dari ide itu. Jadi ide ceritanya diberikan, anak-anak tinggal kembangkan. Kemudian pilihan yang kedua adalah menulis cerita berdasarkan ide sendiri. Kalau misalnya nih anak-anak berpikir, oh iya saya punya ide sendiri dan mau membuat cerita sendiri, silahkan juga. Jadi bisa ya antara mengembangkan dari ide yang diberikan atau menulis sendiri ceritamu begitu ya. Silakan anak-anak boleh pilih salah satunya. Nah, kalau anak-anak memilih mengembangkan cerita dari ide yang diberikan, maka silakan membaca kriteria yang akan nanti dijelaskan dan memilih antara pilihan A atau B gitu ya. Jadi ada dua ide cerita yang akan diberikan, silakan anak-anak boleh pilih. Kemudian kalau anak-anak mau menulis sendiri cerita, silakan juga membaca kriterianya. Nanti ya, Ibu akan jelaskan begitu ya. Jadi silakan anak-anak boleh tentukan pilihan mana yang akan kamu ambil. Oke, menulis cerita, cara-caranya yaitu kamu menuliskan latarnya, waktu, tempat, dan suasana ya. Silakan kamu bangun dan tentukan latarnya. Latar waktunya kapan, tempatnya di mana, suasananya seperti apa, begitu ya. Nah, khusus untuk latar waktu, karena kita akan integrasi juga dengan pelajaran bahasa Inggris, itu akan dinilai oleh pelajaran bahasa Inggris gitu. Jadi silakan kamu tentukan waktunya kapan, kemudian di sampingnya atau di bawahnya silakan kamu tulis itu dalam bahasa Inggris gitu. Bagaimana kalian menuliskan waktu atau telling time itu di dalam bahasa Inggris. Ibu yakin Pak Freddy sudah berikan rubriknya bagaimana kalian menuliskannya. Silakan boleh kalian tuliskan di bawahnya kah atau di sampingnya, boleh seperti itu. Tapi keseluruhan ceritanya tetap bahasa Indonesia, hanya soal waktunya saja yang kalian pakaikan bahasa Inggris, seperti itu ya. Oke, kemudian misalnya nih kalian diberikan ide beberapa tokoh gitu, tokoh utama, silakan anak-anak boleh tambahkan tokoh tambahan atau tokoh pendukung begitu ya. Kalau kalian juga menulis cerita kalian, ide cerita kalian sendiri, maka silakan juga tambahkan tokoh untuk mendukung ceritanya seperti itu, supaya ceritanya lebih hidup ya. Kemudian menuliskan kalimat langsung dan tidak langsung. Ini maksudnya silakan kamu buat dialog atau percakapan, baik itu kamu mau bikin ke dalam kalimat langsung atau mungkin tidak langsung. Terserah mana yang kamu berpikir itu lebih membangun cerita kamu, begitu ya. Jadi percakapan harus ada, dialog harus ada, seperti itu. Kemudian tentu saja silakan kamu pilih pilihan kata yang benar, begitu, sesuai dengan konteks, sesuai dengan cerita. Kayak yang kemarin kita bilang kan, misalnya kata mati begitu ya. Kata mati itu ternyata tidak semua tempat bisa kita gunakan ya, tergantung dari tokohnya begitu ya, siapa yang mati gitu, supaya kamu bisa menentukan kata yang tepat yang kamu akan gunakan nanti. Nah, kira-kira ini hal-hal yang perlu kamu perhatikan ketika kamu menulis cerita seperti itu. Nah, misalnya ini Ibu berikan satu contoh pengembangan cerita ya. Misalnya nanti ketika kamu mendapatkan ide cerita, dikasih nih, Nisa dan Nesa adalah peri yang baik hati gitu, itu diberikan. Nah, gimana kamu kembangkannya? Ini Ibu kasih contoh. Dari poin ini kamu bisa bikin seperti ini. Di sebuah negeri bernama negeri Arandel gitu. Itu bisa kamu tambahkan latar tempat begitu, walaupun mungkin dari idenya nggak diberikan, tapi silakan kamu tambahkan sendiri. Terserah, misalnya negeri apa begitu, boleh latarnya seperti apa. Hiduplah dua peri yang baik hati bernama Nisa dan Nesa ya, sesuai dengan ide yang diberikan. Mereka sering membantu penduduk menanam padi dan sayur. Nah,
Karena tadi dikatakan bahwa mereka ini baik hati, silakan kamu gambarkan kira-kira baik hati yang kamu inginkan itu seperti apa. Oh, di sini ibu mau pilih, oh mereka suka membantu orang. Kalau kamu memilih yang lain, misalnya oh suka berbagi, juga boleh gitu ya. Tergantung kamu bagaimana membangun dan membuat ceritamu sendiri. Silakan anak-anak boleh mengimajinasikan cerita berdasarkan ide yang diberikan, seperti itu ya. Nah, lanjut, ketika kamu memilih pilihan yang pertama, yaitu mengembangkan dari ide yang diberikan, maka perlu memperhatikan hal-hal ini ya. Yang pertama, cerita yang kamu tulis itu minimal 2 paragraf ya, supaya paling tidak asumsi ibu 2 paragraf itu sudah ada bagian awal cerita, perkenalan, kemudian ada masalah di situ, komplikasi, dan penyelesaian masalah, begitu. Paling tidak 3 hal ini harus ada dalam cerita kamu. Kalau tidak ada salah satunya, berarti cerita kamu mungkin gak selesai gitu ya, atau menggantung begitu. Nah, kemudian tidak menghina pihak tertentu, seperti itu. Misalnya kamu pakai nama temanmu untuk sengaja kamu hina, itu gak boleh. Atau mungkin menghina hewan-hewan tertentu, atau mungkin agama tertentu, suku tertentu, dan lain sebagainya ya. Tidak boleh menghina pihak tertentu, seperti itu ya. Kemudian dalam cerita kamu hendaklah ada satu pesan atau amanat yang kamu ingin sampaikan. Misalnya, oh iya, kalau kita punya kekuatan, kemampuan, kita harus mau membantu orang lain, dan lain sebagainya. Itu banyak hal yang bisa disampaikan seperti itu, supaya cerita kamu itu tidak hanya sekedar menghibur, tetapi juga menyampaikan pesan. Oke, di sini ada 2 pilihan cerita, ide cerita. Silakan kamu boleh pilih. Misalnya pilihan A, yaitu gadis penjual korek api. Di sini ibu sudah tuliskan ide-ide ceritanya. Ini sudah dari awal sampai akhir. Silakan dari ide-ide yang diberikan ini kamu kembangkan menjadi satu cerita yang lebih hidup begitu. Baik itu ketika kamu tambahkan percakapannya, kamu tambahkan tempatnya di mana, dan lain sebagainya. Silakan kamu imajinasikan dari ide yang diberikan ini ya. Jadi pilih antara pilihan A atau pilihan B, bukan dua-duanya, satu aja kamu pilih, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kamu memilih ide cerita sendiri, silahkan juga, tetapi perlu memperhatikan hal berikut, yaitu seperti yang tadi, minimal 2 paragraf juga, kemudian harus ada judul gitu. Kalau yang tadi kan yang pilihan itu sudah ada judulnya, nah sekarang kamu bikin sendiri judulnya apa gitu. Kemudian sama, harus ada perkenalan, harus ada masalah dan penyelesaian masalah. Nah, juga harus menyampaikan pesan atau amanat gitu ya. Kemudian penting ini bahwa kamu tidak boleh menulis cerita horor gitu ya, atau cerita hantu-hantu dan lain sebagainya. Tidak perlu. Kenapa? Karena ketika kamu berimajinasi, kalau kamu memilih cerita horor, jangan sampai justru kamu takut sendiri mengimajinasikannya begitu. Mungkin kamu sampai terbawa pikiran atau bagaimana. Jadi kalian tidak perlu. Jadi ceritanya tidak perlu cerita horor atau cerita-cerita yang seram-seram, nggak perlu. Cerita yang menyenangkan saja, yang happy ending begitu ya. Kemudian tidak menghina pihak tertentu. Ya, baik itu orang-orang tertentu, agama, suku, dan lain sebagainya. Oke, kira-kira itu penjelasan untuk sumatif kita. Silakan mulai dari sekarang boleh tentukan kamu mau mengembangkan cerita atau mau menulis cerita sendiri. Ya, silakan kamu pikirkan. Kalau misalnya kamu mau menulis cerita sendiri, boleh juga konsultasikan ke ibu kira-kira baiknya gimana. Nah, waktu penulisannya ibu berikan waktu 1 minggu. Jadi 1 minggu mulai dari sekarang, berarti hari Kamis depan silakan kamu kumpulkan ya. Jadi kamu punya waktu seminggu untuk menulis cerita. Misalnya kamu mau bikin sedikit-sedikit setiap hari juga boleh, seperti itu ya. Dan ini sebagai penilaian sumatif bahasa Indonesia dan sumatif bahasa Inggris, seperti itu. Oke, terima kasih anak-anak sudah boleh menyimak video penjelasan ini. Selamat mengerjakan tanggung jawab kalian. Tuhan Yesus memberkati.